Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya pada Learning Journal keempat, mata kuliah Public Speaking. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai pertemuan keempat ini di mata kuliah Public Speaking, yang dimana seperti biasa yang pertama itu kita absen terlebih dahulu, yang diabsen oleh dosen kita yaitu Bapak Dr. Hadi Kusuma. Kemudian sesudah absen seperti biasa juga ada 3 orang yang maju ke depan untuk mempresentasikan public speakingnya, entah itu jadi ceramah, entah itu sambutan, entah itu pidato dan lain sebagainya. Nah, kebetulan 3 orang yang maju ke depan itu termasuk saya sendiri juga. Nah, yang pertama itu ada Desti yang membawakan mengenai motivasi. Kemudian ada Indah juga yang bercerita. Nah, yang ketiga itu ada saya sendiri, yaitu berceramah mengenai tanda-tanda orang yang munafik. Nah, kemudian ketika sudah yang namanya maju ke depan itu 3 orang, lanjutlah presentasi. Nah, yang dimana presentasi pada pertemuan keempat ini membahas mengenai seni mengelola suara, gestur, dan konten, yaitu metode dan teknik inti dalam public speaking. Nah, dapat kita ketahui bahwa intonasi, artikulasi, dan jeda itu merupakan elemen yang sangat penting dalam komunikasi verbal dan berfungsi untuk meningkatkan kejelasan dan daya tarik pesan. Jadi intonasi, artikulasi itu sangat berperan penting dalam yang namanya komunikasi verbal. Dan sangat jadi kejelasannya itu sangat sangat menarik daya tarik gitu. Nah, kemudian artikulasi. Artikulasi itu dapat diartikan adalah cara pengucapan bunyi-bunyi dalam bahasa. Jadi artikulasi itu adalah suatu penyampaian komunikasi, penyampaian bunyi-bunyi dalam bahasa. Jadi bahasa yang kita ucapkan itu adalah bunyi-bunyi, artikulasi. Kemudian ada volume dan kecepatan bicara. Nah, tentunya dalam public speaking ada yang namanya volume dan kecepatan dalam berbicara. Nah, dalam public speaking volume dan kecepatan juga adalah elemen yang sangat penting yang mempengaruhi ketika kita ingin berkomunikasi atau berbicara. Nah, yang pertama itu kita volume ya, berbicara tentang volume atau kekerasan suara. Nah, volume dapat diartikan adalah tingkatan kekerasan suara yang dihasilkan saat berbicara. Nah, kita bisa tahu volume adalah kecepatan atau kekerasan suara yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Contohnya saya nih mengucapkan sedang membuat learning journal. Nah, si kekerasan suara ini tergantung bahasa yang diucapkan. Contohnya saya berbicara misalnya, jadi lebih keangkat tuh suaranya, lebih keras. Kemudian yang kedua itu ada kecepatan. Jadi tempo bicara kecepatan itu. Contohnya bisa diartikan juga kecepatan mengacu pada seberapa cepat atau lambat seseorang berbicara. Jadi intonasinya contoh gitu, seperti itu. Nah, dan kecepatan juga sangat membantu audiens untuk bisa memahami tentang apa yang kita sampaikan. Jadi audiens itu tergantung apa yang kita sampaikan. Ketika apa yang kita sampaikan itu terlalu cepat, maka si audiens itu susah untuk mengerti. Beda lagi ketika kita menyesuaikan dengan tempo bicara kita, dengan tempo suara kita, dengan kekerasan bicara kita. Jadi si audiens itu akan lebih mengerti, akan lebih paham tentang apa yang kita ucapkan. Kemudian gestur. Nah, gestur tubuh juga itu sangat berpengaruh dalam berkomunikasi, terutama dalam public speaking. Karena ada beberapa tips bahasa tubuh yang efektif. Yang pertama itu tentu kita juga ketahui, yang pertama itu kontak mata.
Nah, ketika kontak mata kita itu fokus dalam satu objek atau objeknya itu dalam kurung audiens, kita bisa percaya diri. Kemudian postur tubuh. Nah, postur tubuh juga bisa yang namanya digerakkan seperti ini kan. Itu. Kemudian yang ketiga ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajah juga tidak datar-datar amat. Jadi harus tersenyum ketika apa yang kita sampaikan itu mengundang senyum. Nah, kemudian ritme dan kecepatan gerakan. Nah, jadi ritme dan kecepatan gerakan ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada gestur tangan. Nah, gestur tangan juga sangat berpengaruh. Gestur tangan sangat berpengaruh. Jadi ketika apa yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan tangan kita, maka itu sangat berpengaruh bagi audiens yang melihat kita. Nah, ada juga di samping gestur yang harus kita lakukan, ada juga gestur yang harus kita hindari. Ada beberapa gestur yang harus kita hindari. Contohnya gestur yang tidak berkaitan dengan materi. Nah, itu sangat berpengaruh bagi audiens yang memahaminya, yang melihatnya. Jadi agar audiens itu terpacu kepada kita. Beda lagi kalau gesturnya tidak sesuai dengan materi yang kita bawakan. Jadi audiens itu akan melihat, oh kok gini amat gitu. Kemudian gestur gugup. Nah, jadi kita juga harus yang namanya menghindari gestur gugup, teman-teman. Yang dimana gestur gugup ini seperti terus kayak gini kan. Itu gak boleh, teman-teman. Jadi akan yang namanya mempengaruhi audiens untuk sulit dalam memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian ada gestur yang ulang-ulang. Contoh gini terus kan, itu terulang-ulang kembali. Jadi audiens itu akan sulit memahami. Nah, ada juga selanjutnya itu ekspresi wajah dan kontak mata. Nah, yang pertama itu ekspresi wajah. Nah, ketika ekspresi wajah yang kita munculkan itu ceria, senyum, nah itu akan menarik audiens untuk selalu melihat kita. Nah, ada cara melatih ekspresi wajah dalam public speaking. Antara lain yang pertama itu menonton video tutorial di internet, contohnya di YouTube. Kemudian berlatih di depan cermin. Jadi kita tuh seakan-akan berbicara dengan diri kita tapi melihat cermin. Yang ketiga, berlatih dengan tema dengan teman atau keluarga. Berlatih dengan teman atau keluarga yang mendengarkan kita. Kemudian mengikuti kursus public speaking. Nah, itu juga sangat dianjurkan. Kemudian yang kelima ini ada mempelajari gerakan tubuh. Jadi gerakan tubuh yang kita punya ini harus dilatih agar tidak kaku. Nah, kemudian ada melakukan relaksasi. Nah, yang selanjutnya itu ada melatih senyuman. Jadi jangan seakan-akan kita tuh senyum tiba-tiba senyum, jangan. Harus dilatih juga. Ada kontak mata. Selanjutnya itu kontak mata. Nah, ada kontak mata itu berlatih dengan depan cermin, sama saja dengan berlatih dengan teman dan keluarga. Jadi sama saja dengan yang tadi itu kontrak wajah. Jadi kan mata juga ada di wajah. Nah, untuk selanjutnya itu selesai perkuliahan karena ini di bulan Ramadan, jadi ada efisiensi waktu. Kemudian selesai mata kuliah, seperti biasa kami foto bersama. Nah, untuk selanjutnya saya pamit undur diri. Selamat bertemu kembali di learning journal berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.